Assalamualaikum Ceriwiters. Beli mentimun di Kota Batu daripada melamun. Yuk nonton video aku. Halo, selamat malam Ceriwiters. Tema konten hari ini adalah bercerita lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys ya. Thank you. Jadi ini tuh cerita ketika ke puncak. Aku ini kan janjian sama temen aku, pengen main gitulah di hari Minggu ya. Tapi kita itu masih bingung nih, mau main kemana, ke mall atau ke daerah Jakarta atau ke Bogor. Kalau ke Bogor, pertimbangannya itu kan lagi musim hujan, kayak ngeri gitu loh. Apalagi Bogor itu adalah kota hujan. Karena aku juga pengen main, terus temen aku juga pengen main. Kita belum menemukan kata mufakat mau pergi kemana. Akhirnya tetap aja lah kita pergi ya di hari Minggunya. Itu sama sekali belum ada bayangan kita mau kemana. Tapi aku udah nenteng-nenteng helm. Karena aku bilang sama temen aku jangan lupa pakai helm. Kita nggak tahu kita mau pergi kemana ya kan. Jadi harus standby untuk pakai helm. Saat kita sudah ketemu, kita tuh masih bingung guys. Kita tuh mau pergi kemana. Muncullah sebuah salah satu wisata. Aku nggak mau sebut wisatanya apa. Itu di daerah Parung. Ramayana Bogor Parung. Nggak bisa dulu apa jangan batu. Nggak bisa. Jalan utamanya ini inget, tapi gang-gangnya ini aku ragu gitu kan. Ya aku juga buka Google Map. Sampailah kita di sebuah tempat wisata itu, dan itu tuh rame banget, banyak rombongan, pokoknya rame dan penuh banget sampai kita itu nggak ada space buat kayak foto atau gimana gitu. Jadi di sana itu juga kayak ada space buat foto-foto gitu, sampai juga ditempatin mereka untuk duduk gitu. Jadi kita bingung nih ya, kita jadinya nggak leluasa untuk explore foto-foto gitu ya. Ya kita tetap jalan-jalan di situ kan, itu keadaannya juga panas ya karena siang, dan juga kita nggak dapet foto yang bagus. Kita foto cuman beberapa kali, itu pun hasilnya juga jelek. Masuknya 30.000, jadi merasa nggak enak juga kan, karena aku yang merekomendasikan teman aku untuk datang ke situ ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan juga nggak tahu. Soalnya waktu itu aku pernah ke situ tuh nggak serame itu banget, dan aku bahkan bisa sempet ngonten, yuk mau kemana gitu kan. Pikiran aku itu udah sampai di sana, jangan sampai balik lagi kan, karena kalau balik lagi ke arah Pamulang tentunya itu jauh-jauh eman-eman gitu loh. Jadi kita pergi aja yang ke arah tetap Bogor gitu. Ya udahlah, teman aku searching ada beberapa rekomendasi, terus aku lihat di Google Maps, nggak tahu kenapa pada akhirnya kita ke puncak tuh ya kan, karena teman aku itu juga pengen beli oleh-oleh gitu. Ya udahlah sekalian aja kita ke puncak. Ya aku mengandalkan ingatanku, karena kan aku pernah ya melewati daerah situ kalau misalnya mau ke Sukabumi. Tapi kan nanti setelah Ciawi tuh yang putaran itu kan nanti misah ya, kalau ke Sukabumi ke kanan, kalau ke puncak ke lurus. Nah aku lewatnya nggak jalan alternatif ya guys, aku jalan utama, karena aku mengandalkan daya ingat aku bahwa aku ini pernah lewat sini. Sempat lihat di map juga. Ragu sih guys, aku tuh awalnya ragu. Kenapa ya? Coba bayangin teman aku ini nggak bawa SIM loh guys. Terus ya ragu aja gitu, gimana sih, kayak ada sedikit nggak teras sama teman aku juga bawa motornya. Pas ke puncak itu aku tidak izin sama suami aku. Tapi kalau pas yang di wisata tadi sebelumnya itu aku bilang kok kalau aku kesini. Tapi aku takutnya itu nggak boleh gitu loh. Kalau misalnya ke puncak itu macet banget di bundaran Ciawi gitu ya. Nah itu dari situ aja dia udah macet banget. Sebelum Ciawi aja udah macet gitu loh. Gimana kalau dari puncak ke sono, mendung, gerimis gitu ya, itu tuh macet banget, macet semacet-macetnya. Walaupun aku berpikiran yang udah negatif, tapi aku tetap mencoba untuk stay positif dan percaya gitu loh sama teman aku bahwa kita itu pasti akan nyampe di kebun teh dan kita akan foto-foto. Ada bayangan-bayangan yang apa ya, takut lah ya gitu loh. Ini first time aku ke puncak sama temen aku naik motor. Di tengah jalan tuh gimana nih, aku masih sanggup nggak gitu, kalau nggak kita putar balik. Aku juga nyemangatin dia, kalau misalnya capek bilang ya kita bisa istirahat dulu, aku bilang gitu. Soalnya aku bilang kita nggak bisa gantian ya, soalnya aku tuh sebenarnya bisa ya mengendarai motor, cuman kayak kalau aduh keadaannya kayak gitu ya udah macet gini, aduh aku pasti udah nggak fokus gitu, takutnya kenapa-kenapa lah. Temen aku menyanggupi untuk dia menyetir dari berangkat sampai pulang. Kita tuh nggak bawa jas hujan sama sekali guys, nggak bawa jas hujan sama sekali ya.
aku juga sempet tanya kayak satpam atau polisi lalu lintas gitulah ya, ketika aku ini bingung yang mau ke atas ditutup, jadi perjalanan itu diutamakan yang ke bawah yang turun ya pas waktu itu. Nah, tapi kan kalau motor bisa nyelip-nyelip ya. Aku bilang, ayo yuk ikutin bapak-bapak, ikutin mas-mas atau entah siapapun yang bisa buka jalan. Karena kan pasti orang yang mau turun ini kadang tuh egois gitu loh guys, kayak ya udah menguasai jalanan, padahal kan bagi sedikit dong. Kita juga sempat berhenti kayak beli bensin, itu tuh penuh banget sampai yang per bla 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 itu tuh habis. Padahal bensin temen aku tuh pakai per bla 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 itu ya. Aku udah sampai aduh gimana ini kalau misalnya mati gitu kan, kehabisan bensin, pikiran tuh udah kemana-mana. Aduh gimana nih, gimana ini sampai nggak ya? Terus pokoknya pikiran tuh udah kayak amburadul gitu. Nah, sampailah kita udah naik nih, kok kayaknya tuh jauh banget, lama banget tuh, kayaknya tuh nggak najak-najak sampai puncak gitu, lama, pokoknya lama banget. Bahkan ya aku itu kayak melusut terus loh dari jok itu tuh, meluncur terus gitu, kayak sampai aku miring-miring. Terus aku bentar ya, aku benerin dulu sampai maaf ya, bokong aku itu sakit banget, sesakit-sakitnya kayak nandes ke dalam tulang gitu loh. Emang sih aku itu nggak kuat banget kalau misalnya naik motor. Kalau nggak salah itu ada tulisan Gunung Emas yang ada kayak apa ya, bisa buat kayak kebun teh pertama. Kataku ya udah nanti pokoknya kalau udah ada kebun teh udah langsung ini aja, kita foto-foto turun di situ, nggak usah sampai puncak-puncak banget yang ada tulisan Gunung Emas. Beris hujan, masya Allah hujannya gede banget. Ya udahlah, mau nggak mau kan berhenti tuh, banyak juga yang berhenti itu kan di pinggir jalanan itu berhenti. Dan tukang jas hujan itu kebanjiran berkah guys. Dia jual tahu berapa? 25.000 kataku. Ya lo di sana aja 15.000 itu loh jas hujan plastik yang ada celananya ya, paling mahal kalau misalnya di Indomaret ya 20.000 lah, itu udah paling mahal. 15 agak tebel sih gitu ya, cuman kayak mahal banget, 25 langsung ditodong gitu loh. Aku sebelumnya tuh udah dikasih tahu suami aku ya guys bawa jas hujan gitu, tapi tuh aku tuh kayak membandel gitu loh. Ya udah akhirnya coba bayangin 2 jas hujan plastik ya, itu 50.000 kan, temen aku satu, aku satu. Sebenarnya tadi tuh ragu apakah Gunung Mas yang dimaksud teman aku tuh di situ atau enggak. Bener-bener udah mendung, tinggal beres, bener kan itu kehujanan. Terus akhirnya udahlah kita memutuskan untuk turun. Tapi sempat kayak masuk ke dalam Gunung Mas itu, tapi bukan Gunung Mas yang dimaksud kayaknya deh guys, beda. Mungkin masih di atas sedikit yang Gunung Mas yang beneran atau gimana nggak tahu. Oh, nanti sambil ini aja cari tempat makan atau gimana. Akhirnya kita turun tuh dalam keadaan hujan ya, deres banget, bangetnya. Itu pikiran aku udah kemana-mana, aku udah overthinking yang berlebihan. Aku udah bayangin amit-amit nih nanti kalau kepleset gimana, temen aku bisa apa enggak. Pokoknya tuh aku udah pikiran aku buruk banget guys. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aku bilang gitu ya. Pokoknya kita tuh menerjang hujan yang sangat deras sekali, karena kalau kita nggak menerjang kita nggak akan bisa sampai rumah. Itu posisi itu jam berapa ya, jam 5 lah kita putar balik turun itu kalau nggak salah ya. Pokoknya tuh setengah 5 atau jam 5 ya gitu. Jadi kita tuh ke puncak, kita nggak dapet foto sama sekali ya, tapi alhamdulillah ya udahlah, kita nikmati perjalanan itu ya. Kapan lagi bersama sahabat gitu kan ya. Luar biasa sih, gue akuin lu luar biasa banget teman aku itu, keren. Aku aja belum tentu berani loh, jangankan yang ke puncak yang cuman depan rumah. Kan pengen banget ya beli oleh-oleh, tapi takutnya apa, takutnya tuh kayak kebanjiran gitu loh oleh-olehnya. Tapi pada akhirnya udahlah, kita tetap berhenti di suatu pusat oleh-oleh. Terus akhirnya aku beli, teman aku juga beli gitu kan ya. Aku bilang sama si tetehnya, teh ini gimana caranya, pokoknya harus aman gitu, karena kita kan bawa motor dan itu hujannya tuh bener-bener deres bangetnya. Itu dalam keadaan aku lapar dan kayak asam lambung tuh kayak naik, dan sampai aku itu tuh ngempet pipis guys. Aku tuh sampai males ya mau buka jas hujan, mau ke toilet gitu tuh. Jadi aku udah melewatkan beberapa momen untuk seharusnya aku bisa ke toilet gitu loh, tapi aku tuh males buka jas hujan tadi. Terus hanya aku tahan sampai aku tuh kayak berusaha untuk ayo dong pipis aja di atas motor, tapi tuh nggak bisa keluar guys, saking udah mungkin ngempetnya gitu, sampai udah masuk lagi, jadinya perutnya tuh nggak enak gitu, dan juga belum makan. Bayangin ya, aku makan tuh sarapan baru pagi guys. Bismillahirrahmanirrahim, turun. Akhirnya kita selamat guys, kita selamat. Itu tuh perjalanan jauh banget, sudah ngelewatin taman safari, udah pokoknya udah di bawah. Aku juga sempat nanya bapak-bapak guys, karena aku ragu ya, dan hampir salah mau masuk tol. Untung aja belum maju lagi ya kan. Jadi kan ini kalau masuk sini tuh kayak gini loh,
kesini tuh ke tol, terus kalau kesini tuh harusnya jalurnya memang kesini, terus hampir aku mau masuk tol, terus bukan Bani, ini mau ke tol, aku bilang gitu. Terus akhirnya ya udahlah. Jadi intinya ke puncak itu cuma apa? Beli oleh-oleh. Jadi kita dapat apa? Hikmahnya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Itu adalah sebuah perjalanan hidup, ya kan? Itu bisa menjadi pengalaman loh. Nanti kita bisa ceritakan ke sini, mungkin ke anak cucu turunan, ya kan? Itu bisa menjadi cerita yang luar biasa bahwa kita tuh punya memori yang sangat indah loh bersama teman-teman kita, bersama sahabat kita gitu. Ya, itulah ceritanya. Jadi hari ini hanya cerita aja, oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah selalu mendukung aku. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.